Kita akan mempersiapkan Active Directory di dalam lab. Kita klik New. Lalu kita akan pilih Create Custom Virtual Machine. Klik Continue. Di dalam list ini kita dapat memilih jenis dan versinya. Saya pilih 2016 Windows Server. Lalu pilih default saja UEFI. Klik Continue, lalu kita create default konfigurasi untuk virtual disk, yaitu 60 GB, sudah cukup untuk operating system. Lalu kita klik Continue. Di sini dapat dilihat bahwa defaultnya adalah memori 2 GB, 2 CPU core, dan beberapa device lain yang sudah terkonfigur default. Lalu kita custom setting. Karena kita mau create ini sebagai Active Directory, maka kita kasih naming saja sebagai AD dan lab. Kita save. Lalu pop-up seperti ini. Kita dapat melakukan konfigurasi dengan attach ISO. Kita klik connect dan kita pilih ISO-nya yang ada di dalam dokumen Anda tentunya. Kita open, lalu kita close saja, untuk kemudian kita run. Klik OK. Lalu kita di keyboard kita klik press any key to boot. Kita biarkan beberapa saat dan konfigurasinya masuk. Di sini dapat dilihat bahwa language to install kita kasih aja default English United States. Untuk time dan currency formatnya kita pilih Indonesia. Lalu defaultnya biarkan saja keyboard US. Kita klik install now. Kita tinggal memilih dari keempat ini pakai standard evolution desktop experience. Kita klik OK. Kita klik next. Lalu kita save. Lalu kita akan memilih custom instalasi. Kita klik new. Maka secara sistem akan membuat partisi. Sini ada partisi 1, 2, 3, dan 4 secara sistem. Kita klik next. Lalu instalasi sedang dilakukan oleh sistem. Tampilan pertama kali pada layar, dan kita masukin password untuk administrator lokal pertama kali. Lalu kita klik finish. Ini tampilan sebelum login. Lalu kita akan lakukan instalasi VMware Tools yang bisa kita lakukan dari menu ini. Lalu kita pilih install VMware Tools. Kita klik install. Lalu kita perlu login ke dalam virtual desktopnya, virtual server ini, dengan klik Ctrl Alt Del dari keyboard ataupun dari sistem. Kita masukin passwordnya. Dan ini adalah login pertama kali. Kita klik yes saja. Service pertama kali jalan ketika pertama kali login. Lalu kita dapat memverifikasi apakah VMware Tools sudah masuk ISO-nya. Yes, di sini sudah ke mount. Kita buka saja. Lalu di sini kita pilih setup 64 yang artinya instalasi untuk 64 bit. Tampilannya seperti ini. Tinggal kita klik next saja untuk melanjutkan prosesnya. Kita pilih typical saja. Lalu install. Proses instalasi sedang berjalan. Instalasi VMware Tools ini membuat enhance di grafikalnya dan juga mouse motionnya. Setelah install kita butuh
reboot VM-nya, maka kita reboot. Setelah reset, kita Ctrl+L, send Ctrl+L, lalu masukkan password. Kita login, dan akan kita pastikan bahwa hostname dapat diganti. Kita ganti hostname-nya jadi AD, karena VM ini akan kita fungsikan sebagai AD. Lalu kita restart. Setelah restart, kita login kembali. Dan pergantian nama host sudah masuk jadi AD workgroup, karena belum kita ubah jadi domain function. Lalu kita ganti IP-nya, kita disable IPv6 karena kita tidak pakai. Tapi sebelum itu kita perlu pastikan dulu IP-nya. Nanti kita buka command prompt, lalu kita buka di sini optionnya, networknya kita ubah dari share ke WiFi, yang artinya dari share MacBook isolated ke MacBook aja. Tapi ini kita WiFi langsung direct ke WiFi router yang saya pakai. Sudah, kita di sini melihat bahwa IP-nya dapatnya 1.35, tapi kita perlu double check. Kita masukkan IP config /all, lalu kita cari IPv4. Dapat lihat di sini IP-nya yang didapatkan adalah 1.33. Ini IP yang didapatkan di VM ini. Oke, lalu informasi IP tersebut kita cek dulu. Kita coba ping ke router. Oke, IP ini bisa ngobrol ke router yang IP-nya 1.1. Lalu kita mencari IP kosong. Kita coba 1.10. Oke, IP 1.10 masih kosong, tidak replay. Saya bisa pakai. Lalu segmennya /24. Kita masukkan default gateway-nya ke router, lalu DNS servernya ke diri sendiri karena saya akan ubah ini sebagai Active Directory. Lalu alternate DNS-nya saya masukkan ke router. Lalu saya klik OK. Oke. Saya cek kembali IP-nya. Oke, konfigurasi sudah masuk ya. Untuk selanjutnya, saya mempersiapkan instalasi fungsinya. Kita memilih Active Directory Domain Service, lalu DNS. Klik continue saja. Lalu klik next. Next. Lalu next lagi, kita ambil default saja. Oke, kita checklist. Kalau dibutuhkan restart, kita butuh restart. Lalu kita install function yang tadi yang kita sudah enable, Active Directory dan juga DNS. Sudah selesai, dan kita memerlukan restart hostnya, VM ini. Lalu kita restart dulu. Lalu kita login kembali.
ke dalam VM. Dan saat kita periksa, kita memerlukan promote. Kita klik promote. Lalu karena kita create baru, add new domain forest. Kita buat lab.net. Kita klik next. Lalu masukkan passwordnya. Next. Default saja, kita klik next. Sudah populate lab for NetBIOS name. Lalu kita klik next. Kita klik next lagi sebagai defaultnya. Instalasi sudah selesai persiapannya, lalu kita install komponen. Instalasinya sudah selesai, malah kita butuh sign out. Kita close, lalu kita close, dan kita butuh restart sekali lagi. Restart sudah selesai, lalu kita login kembali untuk memastikan semua konfigurasi sudah seperti yang kita inginkan. Sudah dilihat lab /administrator, lalu kita masukkan password login. Oke, lalu kita lakukan checking. Kita klik kanan, buka properties, dan dapat dilihat bahwa VM ini sudah menjadi Active Directory.